Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Broto Nenggolan. NIM 4222301075, kelas C, semester 5. Jadi saya akan membuat video simulasi matkul robot manipulator. Video simulasi ini menggunakan robot Epson, robot Skara, yang pas robot Epson Skara. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai program. Jadi di sini ada function main, yang dimana function main ini menyalakan motor, kemudian set power, set speed, akselerasi, dan saya menambahkan time reset. Time reset ini berguna untuk menghitung berapa waktu yang diperlukan robot untuk menyelesaikan task. Kemudian di sini ada pun perintah print, yang dimana robot bergerak ke titik standby. Nah, print ini nantinya akan muncul pada pada comment comment window. Akan muncul pada comment window. Jadi semisal kita start programnya, maka comment window akan menulis sesuai dengan sesuai dengan print yang kita buat tadi. Jika kita membuat printnya itu pergi ke titik standby, maka di sini akan muncul tulisan pergi ke titik standby. Nah, pada bagian jam ini berguna untuk di mana pada saat robot melalui titik standby, gripper akan langsung mengambil. Jadi function jam ini mengambil sekaligus mengadjust gripper itu di bawah ataupun di atas, atau dari titik awal gripper ataupun titik akhir gripper yang di adjustable. Kemudian di sini ada perintah pengambilan benda, maka nanti sama seperti pada posisi standby ini, maka nanti di command window akan muncul pengambilan benda 1. Kemudian ada pun jam place B1. B1 ini adalah benda ataupun bola. Jadi penggunaan jam ini bisa dua fungsi secara sekaligus, yaitu bisa mengambil ataupun meletakkan. Kemudian sama seperti jam 1, peak 1 sampai ke peak 4. Nah, pada bagian function ini berguna untuk gripper. Ketika gripper buka, maka I/O dari 12 itu akan on. Berarti menandakan gripper akan terbuka. Kemudian 14 itu untuk menutup. Jadi karena function gripper buka, maka IO 12-nya akan on dan IO 14-nya akan off, yaitu menandakan gripper terbuka. Kemudian sama, pada saat gripper tertutup, maka function dari IO 12 ini akan off. Dan function IO 14 ini akan on karena gripper tertutup. Dan di sini ada function start dan perintah mulai. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, pada gambar simulasi ini kita bisa melihat
ini adalah posisi default dari robot. Maka ketika kita akan run robotnya, maka robot akan ke posisi standby di sini. Ini adalah posisi titik standby dari robot. Kemudian adapun cara kita mengerun robotnya, pertama kita harus buat project terlebih dahulu untuk melihat atau mengcompile apakah program itu sudah benar ataupun salah. Oke, kita bisa open run window. Nah, pada bagian ini kita bisa set speed factor-nya 100% ataupun 50%. Jadi contoh dari simulasinya, akan seperti ini. Jika kita start, maka robot akan ke posisi standby. Nah, sebelumnya ini adalah titik awal dari titik default robot. Ketika kita menjalankan robot, maka robot akan ke posisi standby. Nah, ini dia adalah hasil komen dari print tersebut. Jadi robot akan bergerak ke titik standby dan robot ada di posisi standby dan posisi gripper terbuka. Nah, penggunaan jam ini nantinya akan bisa kita lihat prosesnya bagaimana. Kemudian saya menambahkan function dari I/O yang dimana saya harus menekan start terlebih dahulu agar robot bisa mengambil bola dari titik 1 kemudian meletakkannya ke titik selanjutnya. Jadi kita bisa menekan pada bagian ini. Nah, maka robot akan bergerak ke posisi pick 1, yaitu mengambil bola. Nah, penggunaan function dari jam itu, ketika ngambil, robot akan kembali ke posisi awal, sehingga tidak akan menabrak, kemudian meletakkannya ke titik 1, peletakan, kemudian mengambil lagi ke pick 2, lalu meletakkan ke peletakannya ke titik 2. Seperti ini, dia mengambil ke pick 3 lalu meletakkannya ke place 3. Nah, ini adalah fungsi dari jam yang dimana jam ini berguna ketika robot telah mengambil, maka robot akan langsung nge-adjustable posisi langsung ke atas sehingga tidak akan menabrak satu sama lain. Dan itu adalah fungsi dari jam itu tersebut. Kita bisa melihat ketika program selesai, maka robot akan menghasilkan waktu yang dimana waktu ini menunjukkan berapa lama ataupun berapa waktu proses robot dari awal hingga akhir bisa selesai. Ini adalah waktunya. Nah, ini adalah hasil dari print yang sudah kita buat. Jadi ketika robot mengambil, maka akan di print, kemudian gripper tertutup, kemudian akan mengeprint peletakan benda 1. Nah, ini adalah X, Y, Z serta U. U ini adalah kita bisa lihat U ini adalah posisi ini. Jadi ketika robot ketika adjustable grippernya turun, maka value dari U ini akan berubah. Semisal ini adalah
titik awal U-nya berarti 107. Ketika U ini turun, maka nilainya akan berubah. Bisa 110 ataupun yang lainnya. Sesuai dengan panjang dari adjustable grippernya. Nah, ini adalah penggunaan dari jam. Kita bisa lihat ketika kita menggunakan go atau move, maka akan ada perbedaan. Semisal kita menggunakan move. Kita lihat terlebih dahulu ada perbedaan. Mungkin ada kesalahan dari penggunaan jam dan move-nya. Saya belum belajar lebih lanjut. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.